Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novi Aulia dengan NIM 230500078. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemboran dan produksi. Eh, Next. Sistem pemboran itu adalah operasi pemboran minyak dan gas berbeda dengan pemboran geologi dan pertambangan umum, di mana pada pemboran geologi dan pertambangan umum, gaya putar dan gaya tekan diberikan pada permukaan. Sedangkan pemboran minyak dan gas bumi, putarannya dapat disuplai dari permukaan atau dari downhole motor, dan gaya berat diperoleh dari berat rangkaian pipa, yaitu drill collar yang sekaligus berfungsi untuk membuat drill string dengan kondisinya tetap. Nah, di sini lima sistem pemboran itu dibagi menjadi lima, di mana ada hoisting system, rotating system, power system, circulating system, sama blowout preventer system. Next. Nah, ini contoh gambar ukuran lubang sumur. Di sini ada ukuran average, dan ini small, ini large. Oke, next. Di sini juga sama. Ini drilling unit. Terus yang pertama hoisting system. Hoisting system sendiri berfungsi dari sistem angkat atau hoisting system yang menyediakan fasilitas mengangkat dan menurunkan rangkaian pipa bor drill string, casing, dan peralatan penunjang lainnya. Komponen utama dari sistem angkat ini ada derek dan substruktur, yang kedua ada block dan tackle, dan yang ketiga ada drawrock. Lalu di hoisting system ini ada dua kegiatan rutin yang menggunakan peralatan angkat pada saat operasi, yaitu penyambungan rangkaian pipa atau make-up connection, di mana dia itu proses penyambungan drill pipe untuk menembus formasi yang lebih dalam. Yang kedua ada pencabutan rangkaian pipa atau breakout, itu proses pencabutan drill string dari dalam lubang bor untuk mengganti bit yang sudah mulai tumpul atau mengganti kombinasi peralatan bottom hole assembly. Lanjut. Sini ada standar direct, di sini struktur pipa dan pipa rek, di ini komponen utamanya. Dan ini contoh sistem angkat peralatannya ada. Terus ini juga sama. Terus kita next lagi. Yang kedua ada rotating system. Ini fungsinya dari sistem angkat atau rotating system ini adalah mentransmisikan putaran atau rotary table ke bit melalui media drill sting, swivel Kelly drill pipe, and drill collar. Terus komponen utama dari sistem putar itu swivel, Kelly, rotary table, drill pipe, dan drill collar. Kelly ini rangkaian pipa yang pertama di bawah swivel dengan penampang melintang berupa segi 4 atau segi 6 biasanya. Itu hingga dapat melanjutkan putaran dari rotary table ke rangkaian di bawahnya. Dan drill pipe itu diklasifikasikan menjadi tiga range, yaitu yang pertama itu biasanya panjangnya 18 sampai 22 feet, terus yang kedua itu panjangnya biasanya 27 sampai 30 feet. Nah, di yang range kedua ini paling sering digunakan atau sering umum digunakan. Terus yang ketiga itu biasanya panjang 38 sampai 45 feet. Ini rotary bit, dan ini rotary sistemnya. Ini juga sama. Yang ketiga ada power system. Hampir sebagian besar daya yang tersedia pada rig dikonsumsi oleh hoisting system dan circulating system, dan sistem lainnya hanya sedikit mengkonsumsi daya yang tersedia. Untungnya hoisting dan circulating system ini tidak memerlukan daya pada waktu yang bersamaan, hingga power system yang sama itu dapat menyediakan daya untuk kebutuhan kedua sistem tersebut. Total daya yang umum diperlukan biasanya pada sebuah rig itu bervariasi antara 1000 sampai 3000 HP. Dan untuk rig modern itu sumber pergeraknya itu biasanya berasal dari internal combustion diesel engine, dan secara umum itu ditinjau dari cara mentransmisikan daya yang dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu ada diesel electric type atau electric transmission system, yang kedua ada direct drive atau mechanical transmission system. Terus di sini ada circulating system. Circulating system itu berfungsi dari sistem sirkulasi untuk mengangkat serbuk bor atau cutting dari sistem lubang bor, kemudian melalui media lumpur pemboran. Lumpur pemboran ini tuh biasanya di drill string. Itu suspensi dari clay dan material lainnya
dalam air dan agar cutting dapat terangkat ke permukaan, maka lumpur pemboran itu harus mempunyai viskositas dan laju alir yang cukup. Selain itu, lumpur pemboran juga harus mempunyai sifat gel atau statis agar si cutting itu tidak mengendap di dasar lubang yang dapat menyebabkan rangkaian pipanya terjepit atau pipe tight. Komponen utama dari sistem sirkulasi ini ada mud pump, mud pit, mud mixing equipment, dan conditioning equipment, di mana ada cell shaker, descender, desalter, degauser, dan centrifugal. Ini contoh sistem sirkulasi, dan ini pompa lumpur. Ini running bit, dan ini sistem sirkulasi juga. Terus yang terakhir atau yang kelima itu ada blowout preventer system, itu fungsinya untuk mencegah semburan liar, itu mencegah aliran fluida dan informasi yang tidak terkendali dari lubang bor dengan cara menutup sumber dengan menggunakan peralatan BOP stack. Komponen utamanya itu pencegah semburan liar itu blowout preventer stack, itu terdiri dari annular dan drum preventer, clearing spool, dan casing head. Dan yang kedua itu ada accumulator unit, itu merupakan hydraulic pressure unit yang menyimpan fluida bertekanan tinggi dan berfungsi untuk mengontrol atau membuka menutup BOP dalam keadaan darurat, yaitu pada saat kick. Dan komponen penunjang BOP itu ada shock manifold, itu untuk menjaga agar tidak terjadi susulan dari fluida formasi mengeluarkan kick dengan cara menjaga tekanan balik yang cukup. Terus yang kedua itu ada kill line, itu untuk mengalirkan lumpur berat ke dalam lubang bor supaya tekanan hidrostatiknya itu bisa mencegah fluida masuk ke formasi. Dan ini contohnya. Terus sistem produksi itu peralatan yang digunakan setelah sumur selesai dibor untuk mengalirkan minyak atau gas ke permukaan. Yang pertama itu ada wellhead atau kepala sumur, itu tempat mengontrol aliran fluida, dan Christmas tree itu rangkaian katup di atas wellhead untuk mengatur tekanan dan fluida. Dan ada dua itu ESP, Electric Submersible Valve, dan rod pump atau pump angguk. Dan sistem produksi ini komponennya ada 5. Tubing, pipa tempat fluida produksi mengalir ke permukaan. Yang kedua ada separator, memisahkan minyak atau gas dan air. Terus yang ketiga ada flow line, pipa yang mengalirkan fluida ke fasilitas produksi. Yang keempat ada storage tank atau tangki penyimpanan minyak sebelum dikirim. Yang kelima ada artificial lift, jika perlu digunakan jika tekanan reservoir tidak cukup. Oke, sekian yang mungkin bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.